Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat semua ya. Masih semangat belajarnya? Mari hari ini kita belajar mata pelajaran IPA Terapan yang disusun oleh Ibu Sri Darwati SPD. Hari ini saya ajak belajar bersama-sama KD 4 tentang suhu dan kalor. KD 4 suhu dan kalor. Nanti yang kalian pelajari ada 3 hal, diantaranya A. Kalor dan suhu, B. Hubungan kalor dan suhu, C. Perpindahan panas. Untuk kali ini di PowerPoint ini nanti yang kita bahas 2 hal saja, yaitu A dan B. A suhu dan kalor dan B hubungan kalor dan suhu. Sedangkan yang C perpindahan kalor nanti kita bahas tersendiri di video yang kedua. Baiklah, tadi sudah diuraikan Bu Sri bahwa KD 4 bab suhu dan kalor. Kalian hari ini saya ajak belajar tentang A. Suhu dan kalor, B. Hubungan kalor dengan suhu. Mari kita belajar bersama-sama. Untuk sub pokok bahasan A, kalor dan suhu, nanti yang kalian pelajari ada 2 hal mengenai yang pertama kalor, yang kedua suhu. Kemudian sub pokok bahasan yang kedua B, hubungan kalor dengan suhu. Nanti yang kalian pelajari ada 3 hal, yaitu yang pertama kalor menyebabkan perubahan suhu, yang kedua kalor menyebabkan benda memuai, yang ketiga kalor menyebabkan perubahan wujud benda. Kita bahas satu persatu. Yang pertama kita belajar bersama-sama tentang A. Suhu dan kalor. Nanti ada 2 hal yang kalian pelajari. Yang pertama kalor dan yang kedua suhu. Yuk kita uraikan. Yang pertama kalor. Apa itu kalor? Kalor disebut juga panas. Apa itu pengertiannya kalor atau panas? Pengertiannya, kalor atau panas merupakan salah satu bentuk energi. Jadi bagian dari suatu energi. Kalor dalam kehidupan sehari-hari dapat diperoleh dengan memanfaatkan panas matahari, reaksi pembakaran, gesekan, dan energi listrik. Kalor merupakan energi sehingga berlaku hukum kekekalan energi yang bunyinya energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi energi dapat diubah dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Satuan kalor atau panas biasanya yang digunakan adalah kalori, disingkat kal, dan kilokalori, disingkat kilokal.
Catatan tersebut dapat dikonversikan terhadap satuan energi yang umumnya digunakan adalah Joule. Bagaimana nanti Nah, satuan kalor atau panas tadi menggunakan kalori atau kilokalori. Kalau dikonversikan ke Joule, maka kita lihat catatannya, 1 kalori sama dengan 4,2 Joule. 1 Joule sama dengan 0,24 kalori. 1 kilokalori sama dengan 4,2 kali 10 pangkat 3 Joule. Ini catatan yang perlu kalian pahami betul-betul bagaimana mengkonversikan dari satuan kalori atau kilokalori ke Joule. Yang kedua, suhu. Apa pengertian dari suhu? Pengertiannya, suhu merupakan derajat panas atau dinginnya suatu benda. Kalau kalor tadi bagian dari suatu energi. Nah, di sini dikatakan bahwa kalor merupakan suatu bentuk energi yang keberadaannya dapat dideteksi melalui pengukuran suhu. Jadi antara suhu dengan kalor itu saling berhubungan, saling terkait. Ada suhu, pasti ada kalor. Sebaliknya, ada kalor, di situ juga ada suhu. Suhu merupakan besaran pokok dan dapat diukur menggunakan termometer. Sedangkan kalor merupakan besaran turunan yang berhubungan erat dengan perubahan suhu. Untuk suatu besaran sudah kalian pelajari pada bab pertama, awal kalian masuk. Bahwa suhu termasuk besaran pokok, sedangkan kalor termasuk besaran turunan. Nah, kalor termasuk besaran turunan karena diturunkan dari besaran pokok. Ingat ya, bab 1 tentang besaran dan satuan. Kalor yang diterima oleh suatu benda akan menaikkan suhu benda tersebut. Jadi kalau suatu benda diberi kalor, maka di situ nanti akan terjadi kenaikan suhu. Yang awalnya suhu benda rendah, kemudian karena adanya panas atau kalor, maka suhunya berubah menjadi tinggi. Sedangkan jika suatu benda melepaskan kalor, akan terjadi penurunan suhu pada benda tersebut. Sesuai dengan asas Black, berbunyi, kalor yang dilepas oleh suatu benda akan sama dengan kalor yang diterima oleh suatu benda. Aliran kalor akan berhenti ketika kedua benda tersebut berada pada kondisi setimbang, yaitu suhunya sama. Suhu merupakan besaran pokok yang mana suhu suatu benda dapat diukur dengan menggunakan alat pengukur suhu. Apa itu alat pengukur suhu? Yaitu alat yang digunakan untuk mengukur suhu. Alatnya dinamakan termometer. Termometer itu ada 4 jenis yang kalian ketahui yang digunakan untuk belajar tentang suhu. Di antaranya yang pertama Celsius, satuannya derajat Celsius. Yang kedua reaumur, satuannya derajat reaumur. Yang ketiga Fahrenheit, satuannya derajat Fahrenheit. Yang keempat Kelvin, satuannya derajat Kelvin. Pada termometer terdapat skala pengukuran.
ditetapkan pada kondisi tekanan normal 1 atm. 1 atm, atm dibaca atmosfer. Nah, pada slide ini dapat kalian lihat gambar masing-masing termometer yang memiliki titik terendah, masing-masing punya titik rendah tersendiri. Di situ diketahui titik es melebur, sedangkan titik tertinggi merupakan titik dengan suhu air mendidih. Kode C berarti untuk termometer Celcius, kode R termometer Reaumur, kode F di termometer Fahrenheit, sedangkan K termometer Kelvin. Bisa dilihat di slide bahwa termometer Celcius titik terendah skalanya 0 merupakan suhu es melebur, sedangkan titik didihnya titik didih air 100 derajat Celcius. Untuk Reaumur skalanya mulai dari 0 derajat Celcius titik rendah, sedangkan titik tertinggi skalanya 80 derajat Reaumur. Untuk Fahrenheit titik terendah 32 derajat Fahrenheit, sedangkan titik tertinggi 212 derajat Fahrenheit. Untuk termometer Kelvin titik terendah 273 derajat Kelvin, sedangkan titik tertinggi 373 derajat Kelvin. Silahkan perhatikan skalanya. Jadi masing-masing berbeda skalanya. Masing-masing termometer tadi skalanya karena dari titik terendah 0 derajat Celcius dan titik tertinggi 100 derajat Celcius, maka ada 100 skala. Sedangkan skala Fahrenheit mempunyai titik bawah titik terendah 32 derajat Fahrenheit, titik tertinggi 212 derajat Fahrenheit. Jadi ada 180 skala. Kita lanjut ke slide berikutnya untuk skala Reaumur dan skala Reaumur tadi dari gambar slide sebelumnya, titik terendah 0 derajat Reaumur dan titik tertinggi 80 derajat Reaumur, sehingga ada 80 skala. Sedangkan skala Kelvin mempunyai titik terendah 273 derajat Kelvin dan titik tertinggi 373 derajat Kelvin, sehingga ada 100 skala. Nah, dari beberapa termometer tadi ada Celcius, Fahrenheit, Reaumur, Kelvin. Dari skala yang sudah diuraikan di slide sebelumnya, tadi Celcius mempunyai skala 100, Fahrenheit mempunyai skala 180, kemudian Reaumur memiliki skala 80, dan Kelvin memiliki skala 100. Jika dibuat perbandingan, maka masing-masing perbandingan skala termometernya bisa kalian lihat di slide bahwa C dibanding F dibanding R dibanding K sama dengan 100 dibanding 180 dibanding 80 dibanding 100. Sehingga perbandingan antara termometer Celcius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin memiliki perbandingan masing-masing 5 dibanding 9 dibanding 4 dibanding 5. Artinya apa? Celcius mempunyai perbandingan 5, Fahrenheit mempunyai perbandingan 9, Reaumur memiliki perbandingan 4, dan Kelvin memiliki perbandingan 5. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya.
Dari perbandingan yang sudah kita jelaskan tadi di slide sebelumnya, maka hasil perbandingan tadi bisa kita konversikan rumusnya dari satuan termometer yang satu ke satuan termometer yang lain. Contohnya di sini mencari derajat Fahrenheit, tetapi yang diketahui derajat Celcius. Artinya kalau ada soal diketahui derajat Celciusnya, kemudian ditanyakan ke derajat Fahrenheit, maka bisa diambil rumus atau bisa dirumuskan T derajat Fahrenheit sama dengan 9/5 kali derajat Celcius plus 32. Kenapa termometer Fahrenheit itu ada nilai plus minus 32? Bisa menguraikan? Ada yang bisa menguraikan? Nah, untuk penjelasannya, tadi pada skala termometer, titik terendah termometer Fahrenheit itu 32. Sedangkan Celcius 0. Berarti ada plus minus 32 derajat. Sehingga nanti kalau kalian mengkonversikan dari satuan yang lain ke Fahrenheit atau dari Fahrenheit ke yang lain, maka nanti ada catatan perlu ditambahkan plus minus 32. Nah, dari konversi ini coba kalian pahami betul-betul perbandingan 9/5. Itu karena ada hubungannya perbandingan skala. 9 tadi perbandingan dari derajat Fahrenheit, sedangkan 5 perbandingan dari derajat Celcius. Jadi perbandingannya ini dari perbandingan skala termometer. Yang ditanyakan Fahrenheit, maka perbandingan Fahrenheit dituliskan di pembilang. Sedangkan derajat Celcius yang diketahui dituliskan di penyebut. Karena yang ditanyakan derajat Fahrenheit, maka ditambahkan 32. Begitu juga kalau mencari derajat Fahrenheit tapi diketahui derajat atau termometer yang lain, maka perlu ditambahkan 32. Tetapi nanti kalau yang diketahui derajat Fahrenheit mau dikonversikan ke derajat yang lain, maka harus kalian tambahkan dengan notasi dikurangi 32. Jadi kalau ditanyakan Fahrenheit ditambah 32, tapi kalau diketahui Fahrenheit ditanyakan ke yang lain dikurangi 32. Itu khusus untuk Fahrenheit. Kemudian lanjut, kalau diketahui derajat Reaumur dan ditanyakan ke derajat Fahrenheit. Ditanyakan derajat Fahrenheit, Pak, nanti konversinya ditambah 32. Di slide ini dirumuskan perbandingan derajat Fahrenheit itu 9 sebagai pembilang, dibagi derajat yang diketahui itu Reaumur, perbandingannya derajat Reaumur 4 sebagai penyebut, kemudian ditambahkan 32. Kemudian derajat Celcius diubah ke derajat Reaumur. Celcius perbandingannya 5 ditaruh di pembilang. Yang ditanyakan derajat Reaumur, perbandingannya 4 dituliskan di pembilang. Jadi rumusnya 4/5 kali derajat Celcius. Begitu? Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Kita lanjutkan konversi yang lain. Di sini derajat Fahrenheit dijadikan atau diubah ke atau dikonversikan ke derajat Reaumur.
Karena derajat Fahrenheit diketahui, maka harus dikurangi 32 rumusnya. Nah, ini kita lihat derajat Fahrenheit diubah ke derajat reaumur, maka derajat Fahrenheitnya dikurangi 32 dulu. Baru dikalikan perbandingannya. Yang ditanyakan reaumur, maka perbandingan 4 ditulis di pembilang. Sedangkan yang diketahui derajat Fahrenheit ditulis di penyebut. Tadi perbandingannya 9 ya. Jadi rumusnya 4/9 kali derajat Fahrenheit harus dikurangi dulu dengan 32 skalanya ya. Kita lanjut, derajat Fahrenheit diubah ke derajat Celcius. Derajat Celcius perbandingannya 5 ditulis di pembilang. Derajat Fahrenheit perbandingannya 9 taruh atau ditulis di penyebut. Jangan lupa derajat Fahrenheit dikurangi dulu dengan 32. Kemudian derajat reaumur diubah ke derajat Celcius. Rumusnya 5/4 kali derajat reaumur. Saya lanjutkan untuk derajat Kelvin. Diketahui derajat Celcius diubah ke derajat Kelvin karena derajat Celcius dan derajat Kelvin itu perbandingannya sama, 5 dibanding 5, maka tidak 5 dibagi 5 sama dengan 1 ya, sehingga derajat Celciusnya ini perbandingannya tidak usah dimunculkan, tidak apa-apa karena nilainya 1. Sehingga rumusnya untuk mencari derajat Kelvin sama dengan derajat Celcius ditambah 273. Yuk, kenapa ditambah 273? Perlu saya jelaskan, tapi tadi skala derajat Kelvin itu titik terendah 273. Nah, untuk mencari ke derajat Kelvin, maka karena di sini diketahui derajat Celcius, maka harus ditambahkan nilai titik terendah derajat Kelvin, yaitu 273. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Untuk suhu, tadi sudah kalian ketahui apa itu suhu, kemudian macam-macam termometer, kemudian cara mengkonversikannya. Kita lanjutkan bagian B, hubungan kalor dengan suhu. Tadi sudah dijelaskan Bu Sri bahwa ada suhu, pasti ada kalor. Ada kalor, di situ juga ada suhu. Mungkin suhunya rendah, mungkin bisa juga suhunya tinggi. Kalau ada kalor, kalornya tinggi, maka suhunya tinggi. Jadi artinya apa? Kalor dan suhu itu sebanding. Jika suhunya tinggi, maka kalornya juga tinggi. Kalau suhunya rendah, maka kalornya juga rendah. Yuk kita bahas satu persatu. Hubungan kalor dengan suhu. Ada 3 hal yang kalian pelajari tadi. Yang pertama, kalor menyebabkan perubahan suhu. Jadi adanya kalor, suhu benda akan berubah. Kita uraikan, kalor yang diterima oleh benda ditandai dengan meningkatnya suhu. Sedangkan kalor yang dilepaskan benda mengakibatkan penurunan suhu. Setiap benda memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam melepas dan menyerap kalor. Perbedaan ini disebut sebagai kalor jenis benda. Apa itu kalor jenis benda? Pengertiannya, kalor jenis benda adalah banyaknya kalor yang dibutuhkan oleh suatu benda sebanyak 1 kg untuk menaikkan suhunya sebesar 1 derajat Celcius atau 1 derajat Kelvin. Untuk mengetahui
Mengetahui banyaknya kalor yang dilepas maupun kalor yang diterima oleh suatu benda dapat digunakan persamaan sebagai berikut. Lihat slide berikutnya. Oke, rumusnya atau persamaannya, banyaknya kalor yang diterima atau diserap dirumuskan atau dilambangkan dengan Q, yang rumusnya Q sama dengan M massa kali C kalor jenis zat, C-nya C kecil, kali delta T perubahan suhu. Keterangannya dari rumus slide sebelumnya tadi, Q, lambang Q merupakan kalor yang diserap atau dilepaskan oleh benda, satuannya joule. Sedangkan M kecil, massa benda, satuannya kilogram. C kecil merupakan kalor jenis benda, satuannya joule per kilogram derajat Kelvin. Delta T perubahan suhu benda, satuannya derajat Kelvin. Keterangan delta T sama dengan T akhir dikurangi T awal, suhu akhir dikurangi suhu awal. Sesuai asas Black, yaitu banyaknya kalor yang dilepas sama dengan banyaknya kalor yang diterima. Secara matematis, hubungan kedua kalor dapat dituliskan sebagai berikut. Rumusnya, Q serap sama dengan Q lepas. Karena besarnya kalor, tadi dirumuskan Q sama dengan M kali C kali delta T. Maka bisa diuraikan, Q serap diuraikan menjadi M A kali C A kali delta T A. Sedangkan Q lepas sama dengan M B kali C B kali delta T B. Jadi Q serap sama dengan Q lepas. Kalau diuraikan rumusnya tadi. Kita lanjutkan slide berikutnya. Dari rumus asas Black tadi, persamaan asas Black, keterangannya MA sama dengan massa benda A yang menyerap kalor, satuannya kilogram. MB, massa benda B yang melepas kalor, satuannya kilogram. CA, kalor jenis benda A, satuannya joule per kilogram derajat Kelvin. CB, kalor jenis benda B, satuannya joule per kilogram derajat Kelvin. Delta T A sama dengan perubahan suhu pada benda A yang menyerap kalor, satuannya derajat Kelvin. Delta TB sama dengan perubahan suhu pada benda B yang melepas kalor, satuannya Kelvin, derajat Kelvin. Hubungan kalor dan suhu yang kedua, kalor menyebabkan benda memuai. Benda dapat memuai jika terkena panas atau kalor. Sebagai contoh, perhatikan rel kereta api yang dipasang renggang pada tiap sambungannya. Kenapa dipasang renggang? Nah, di sini sudah diuraikan, rel kereta api umumnya dibuat dari besi. Benda padat ya, atau logam. Besi merupakan benda padat yang apabila terkena panas akan menguai atau mengalami pertambahan panjang.
Nah, di situ membuktikan bahwa adanya panas atau kalor, benda bisa memuai. Mungkin bisa juga bertambah panjang. Ya, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Pemuaian merupakan hal yang alamiah dan sering kita dapati dalam kehidupan sehari-hari. Pemuaian dapat terjadi pada benda, baik itu yang berwujud padat, cair, maupun gas. Pemuaian benda terjadi akibat melebarnya jarak atau partikel, dikarenakan meningkatnya termodinamik akibat bertambahnya energi panas. Nah, karena ada kalor atau panas yang mengenai benda sehingga bendanya terjadi pemuaian. Nah, pemuaian di sini nanti yang kalian pelajari macamnya ada 3, yaitu muai panjang, muai luas, dan muai volume. Nah, sekarang kita uraikan satu persatu di slide berikutnya. A. Muai panjang. Pemuaian suatu zat terjadi pada keseluruhan partikel yang mengalami peningkatan suhu pada zat tersebut. Muai panjang umumnya terjadi pada kawat. Suatu kawat dengan panjang mula-mula, panjang awal, lambangnya atau simbolnya L0, dipanaskan dari suhu T0, suhu awal, menjadi suhu akhir T1, sehingga panjang bertambah atau mengalami pertambahan panjang sebesar delta L. Dengan koefisien muai panjang sebesar alfa, maka besarnya pertambahan panjang delta L artinya mengalami muai panjang, bertambah panjang. Nah, pertambahan panjangnya itu dirumuskan delta L sama dengan L0 panjang awal dikalikan alfa koefisien muai panjang dikalikan delta T perubahan suhu. Nah, dari rumus tadi muai panjang, berapa pertambahan panjangnya? Nah, itu bisa kalian gunakan rumus di slide sebelumnya tadi. Keterangannya, delta L perubahan panjang benda atau pertambahan panjang benda, satuannya meter. Delta L itu bisa diuraikan rumusnya sama dengan L1 dikurangi L0. L1 itu panjang akhir, sedangkan L0 panjang awal atau panjang mula-mula. Alfa koefisien muai panjang, satuannya per derajat Celcius. B. Muai luas. Muai luas ini nanti mengakibatkan luas benda akan bertambah lebar. Ya. Muai luas umumnya terjadi pada jenis plat tipis. Plat tipis memiliki ketebalan yang relatif kecil sehingga ketebalan plat dapat diabaikan dari pengukuran. Nah, plat tipis ini contohnya tapal kuda, sepatu kuda itu ya. Nah, itu kalau dipakai dikenakan pada kaki kuda, maka nanti kalau kena panas dia akan melar, bertambah lebar. Nah, itu terjadi muai luas. Kita lanjutkan ke slide.
dengan luas awal, luas mula-mula, lambangnya atau simbolnya A0, dipanaskan dari suhu awal T0 menjadi suhu akhir T1, sehingga luas plat mengalami pertambahan luas, artinya bertambah lebar, sebesar delta A. Jadi delta A itu pelebarannya, ya, dengan koefisien muai panjang sebesar beta. Maka besarnya pertambahan luas, lambangnya delta A, bisa dirumuskan delta A sama dengan A0. A0 itu luas awal, ya, kali beta, koefisien muai panjang, kali delta T perubahan suhu. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Keterangan dari luas plat sebelumnya tadi, pertambahan luas delta A sama dengan pertambahan luas, satuannya meter persegi. Delta A itu bisa dirumuskan A1 itu luas akhir dikurangi A0 luas awal, sedangkan beta koefisien muai luas, satuannya per derajat Celcius. Beta untuk Z padat sama dengan 2 alfa atau 2 kali alfa, ini catatan khusus untuk muai luas Z padat. Kita yang C, muai volume. Muai volume ini berlaku untuk benda-benda yang mempunyai ruang, ya. Muai volume merupakan bentuk pemuaian dimensi 3 pada tiap benda, dapat berlaku pada benda padat, cair, dan gas. Jadi muai volume itu bisa berlaku untuk zat padat, zat cair, dan zat gas. Jadi cirinya muai volume berlaku untuk benda-benda yang memiliki ruang atau memiliki volume. Suatu benda dengan volume awal V0 dipanaskan dari suhu awal T0 menjadi suhu akhir T1, sehingga volume benda mengalami pertambahan volume sebesar delta V dengan koefisien volume sebesar gamma. Maka dirumuskan besarnya perubahan volume atau pertambahan volumenya dilambangkan delta V sama dengan V0 volume awal dikalikan gamma koefisien muai volume dikalikan delta T perubahan suhu. Keterangan dari rumus atau persamaan slide berikutnya, slide sebelumnya maksudnya, di mana delta V sama dengan pertambahan volume, satuannya meter kubik. Delta V sendiri bisa diuraikan rumusnya sama dengan V1 V akhir dikurangi V0 V awal, volume awal. Gamma sama dengan koefisien muai volume, satuannya per derajat Celcius. Kemudian ada catatan gamma untuk zat padat sama dengan 3 alfa, gamma untuk zat cair harganya tertentu sesuai dengan zat cairnya masing-masing. Kemudian gamma zat gas harganya 1/273. Delta T sama dengan perubahan suhu, satuannya derajat Celcius. Pada benda yang berwujud gas, benda tersebut dapat mengalami pemampatan. Dengan demikian, pengukuran besarnya muai volume rentan dengan kesalahan dan perlu diperhatikan juga besarnya tekanan.
Kombinasi dari hukum Gay-Lussac dan hukum Boyle bahwa besarnya volume suatu gas berbanding terbalik dengan tekanannya, sehingga berlaku persamaan P kali V per T sama dengan C, di mana C konstanta. Artinya apa? Tetapan atau harganya tetap. Sehingga kalau tekanan, volume, dan suhunya mengalami perubahan, maka rumusnya dapat diuraikan P1 kali P1 per T1 sama dengan P2 kali V2 per T2. Di mana P sama dengan tekanan gas satuannya atm, dibaca atmosfer. V volume satuannya liter, T suhu satuannya derajat Kelvin. Hubungan kalor dan suhu yang ketiga, kalor menyebabkan perubahan wujud benda. Kalor dapat menyebabkan terjadinya perubahan wujud pada suatu benda. Dengan bertambahnya kalor pada benda akan mengakibatkan meningkatnya energi kinetik partikel dan menurunnya gaya ikat antar partikel yang ditandai adanya perubahan suhu. Jika kalor terus ditambahkan, suatu waktu gaya ikat antar tiap partikel akan saling terlepas sehingga akan terjadi perubahan wujud. Hal ini berlaku sebaliknya. Perubahan wujud tersebut meliputi, lihat slide gambarnya, perubahan wujud ada 6 perubahan. Di antaranya ada peristiwa mencair, ada peristiwa membeku, ada peristiwa menguap, ada peristiwa mengembun, ada peristiwa menyublim, ada peristiwa mengkristal. Di slide ini gambar panah, ada yang berwarna merah, ada yang berwarna putih. Kalau berwarna panahnya, perubahannya ya, berwarna putih, maka peristiwa perubahan wujudnya disertai dengan melepaskan panas. Tapi kalau tanda panahnya atau perubahan wujudnya di situ ditandai dengan warna merah, maka perubahan wujudnya terjadi memerlukan kalor atau menerima kalor. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Contoh perubahan wujud. Lihat slide-nya. Slide gambarnya ada es yang mencair. Berarti perubahan wujud dari zat padat menjadi zat cair, mencair. Masih ada perubahan wujud yang lain, tadi ada 6 macam ya. Ini saya ambil contoh salah satunya peristiwa perubahan wujud mencair. Dari diagram perubahan wujud tadi di slide sebelumnya, keterangan peristiwa perubahan wujudnya diantaranya yang pertama A. Mencair atau melebur.
adalah perubahan wujud dari zat padat menjadi zat cair. B. Membeku atau memadat adalah perubahan wujud benda dari zat cair menjadi padat. C. Menguap adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Perubahan wujud selanjutnya masih ada 3 lagi, kita lanjutkan ke slide berikutnya. D. Mengembun adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi cair. E. Menyublim adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi gas. F. Mengkristal atau mendeposisi adalah perubahan wujud dari gas menjadi padat. Pada suatu benda yang mengalami peristiwa membeku, mengembun, dan mengkristal, benda akan melepaskan sejumlah kalor menuju lingkungan. Sementara itu, pada peristiwa mencair, menguap, dan menyublim, benda akan menyerap sejumlah kalor dari lingkungan. Beberapa benda yang mengalami peristiwa menyublim atau mengkristal biasanya jarang ditemui dalam kondisi cair, karena rentang suhu pada suhu cair sangat pendek. Contoh dari benda tersebut adalah kamfer, iodin, dan kristal mentol. Oke, sekian, terima kasih materi KD 4 suhu dan kalor untuk sub materi kalor dan suhu, dan yang B hubungan antara kalor dan suhu. Terima kasih, semoga materi ini membantu kalian untuk belajar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.